Sejak ngamalin Syajaratun Nuqut, sholawat Syajaratun Nuqut, beliau merasa bahwa rezekinya beliau tuh selalu aja tercukupi gitu ya. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku bakal nge-share tentang kisah keajaiban sholawat. Kali ini juga datang dari saudara kita, dari teman kita. Ini dari Mbak Rindi dari Medan. Nah, beliau ingin membagikan kisah keajaiban sholawat yang beliau alami dari yang awal mulanya gak kenal dengan sholawat, kemudian kenal dengan sholawat, dan apa aja sih yang udah terjadi dalam hidup beliau saat beliau cinta dengan amalan sholawat. Nah, kayak apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Nah, testimoni dari Mbak Rindi ini beliau kirim melalui WhatsApp dan pakai voice note. Awalnya beliau nge-DM aku di Instagram. Buat yang pengen nge-follow silakan di @dinapuj13_. Cuman mohon maaf banget ya kalau beberapa minggu ini aku memang gak balesin DM karena mohon maaf ya, lagi sibuk dengan pekerjaan di sekolah. Jadi ya semoga nanti kalau aku udah libur sekolah, nanti aku insya Allah bakal ngebales DM kalian. Nah, beliau ini sebenarnya udah ngirim testimoninya itu sejak 1 April. Udah sekitar 2 bulan yang lalu ya. Cuman baru aku sempet edit, aku bikin videonya kali ini. Nah, beliau sendiri itu ngirim 3 voice note yang lumayan panjang. Kalau di total itu sekitar ada 30 menitan lebih. Nah, biar gak terlalu lama, nanti aku bakal kasih intinya gitu ya, kasih inti dari cerita Mbak Rindi ini sendiri. Nah, di awal testimoninya ini Mbak Rindi bercerita bahwa beliau itu sering kali mendapatkan musibah atau mendapatkan kesialan setiap bulan 7 atau setiap bulan Juli. Nah, dari sini beliau itu kayak selalu mendapat musibah yang sangat besar gitu loh setiap bulan Juli. Entah itu karena udah jadi sugesti dalam hidup beliau atau kayak gimana. Cuman dari kejadian tersebut ya, jadi beliau itu mencari gitu loh, mencari ketenangan buat hatinya. Apa sih yang bisa membuat beliau terhindar dari bala atau dari musibah di bulan Juli itu gitu. Nah, akhirnya beliau ketemulah dengan channel aku, di channel YouTube aku yang tentang sholawat itu. Nah, akhirnya beliau mulailah kenal dengan yang namanya amalan sholawat dari channel aku ini. Mungkin di channel yang sebelumnya ya, yang DN Sutari yang udah kehack itu. Kalau ngomongin tentang kesialan gitu ya, setiap bulan 7, kalau menurut aku sih, menurut pribadi aku, itu kayak menjadi sugesti sih sebenarnya. Bahwa apa ya, kalau teman-teman pernah tahu tentang film The Secret ataupun juga buku Law of Attraction, nah kita tuh kan sering kali apa ya, di buku tersebut atau di film tersebut diceritakan bahwa apa yang kita pikirkan maka itulah yang terjadi gitu. Nah, bisa jadi apa yang dialami oleh Mbak Rindi ini ya karena sugesti dari alam bawah sadar beliau gitu, bahwa oh setiap bulan Juli bakal sial nih. Nah, maka akhirnya terjadilah kayak gitu. Nah, itu kan menurut pandangan orang barat. Tapi kalau di agama kita sendiri, Allah kan sudah mewanti-wanti kita gitu loh, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita menganggap atau berprasangka bahwa bulan ini nih pasti sial nih gitu, nah maka ya kemungkinan besar itulah yang terjadi gitu. Makanya ayo deh kita belajar untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun situasinya. Nah, sejak beliau itu kenal dengan amalan sholawat, nah beliau itu merasakan yang namanya perubahan hidup gitu. Dan perubahannya itu ya mulai dari batin sampai yang kayak material gitu. Nah, mulai dari yang beliau mengubah penampilan, dari yang awalnya gak berhijab jadi berhijab, kemudian juga mulai memperbaiki ibadah gitu ya, memperbaiki ibadah-ibadah wajib, kemudian mulai membangun ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kayak apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama audio dari Mbak Rindi dari Medan. Kita simak bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Dina, ini saya yang kemarin nge-DM Mbaknya di Instagram. Saya juga sebenarnya bingung mau ceritanya, soalnya saya nggak begitu pandai dalam hal berbicara.
Paling saya biasanya tuh cuman face to face ngomong, tapi kalau lewat ini kayaknya rasanya saya agak kaku gitu. Jadi mohon maaf lah Mbak kalau tata bicara saya agak sedikit berantakan, agak sedikit belepotan, mohon dimaklumi ya Mbak. Ya nanti Mbak saring lah gimana cara ngeditnya supaya saya nggak belepotan sekali cara jelasinnya. Saya Rindi, umur saya 31, dan saya dari, maaf ya Mbak, ceritanya agak panjang dan sedikit belepotan dan bertele-tele soalnya saya memang kurang pandai dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu lewat seperti ini gitu. Mungkin kalau cerita langsung saya mungkin lebih lebih gampang gitu kali ya Mbak ya, soalnya kalau gini kan emang agak susah. Jadi gini Mbak, pada saat saya kenal sahabat itu jujur aja saya punya banyak hajat, punya banyak permintaan. Jadi gini Mbak, saya punya hajat itu seperti ini. Simpel aja sih, saya kepingin orang tua saya sembuh dari penyakitnya. Terus saya kepingin membahagiakan orang tua saya dengan ngajak orang tua saya itu jalan-jalan. Terus yang ketiga juga saya pingin sekali itu keluar negeri gitu Mbak, kayak jalan-jalan kayak Mbaknya saat itu. uh, Pingin banget jalan-jalan, tapi saya sendirian saat itu. Terus yang keempatnya itu Mbak, soal hati, soal cinta sebenarnya. Jadi gini Mbak, waktu itu saya benar-benar doa, semoga orang tua saya tuh ya panjang umur lah, ya inilah ya itulah, ya insya Allah ini masih dalam proses. Yang kedua, saya tuh kayaknya dimudahkan banget gitu loh hidupnya Mbak. Saya kan gini ya, saya buka usaha kecil-kecilan yang dimana pendapatan saya tuh kayak Mbaknya gitu, seadanya banget gitu, ya pas-pasan lah gitu kan. Jadi kan cita-cita saya tuh kepingin banget ngebahagiain orang tua saya gitu dengan mengajak mereka jalan-jalan lah, nginep di hotel lah, makan semua saya yang bayarin lah gitu kan. Insya Allah Mbak, ada aja gitu uangnya entah dari mana gitu. Allah itu menitipkan rezeki yang entah dari mana. Alhamdulillah saya tuh nggak pernah kekurangan dan selalu cukup gitu. Alhamdulillah sekali. Saya nggak tahu, padahal saya bisa dibilang saya ini kerjanya ya seperti itulah gitu Mbak, nggak yang terlalu wah-wah kali, sama kayak Mbaknya juga yang penghasilannya bisa dibilang pas-pasan. Tapi alhamdulillah saya kumpuli uang saya sedikit demi sedikit sampai akhirnya saya bisa bawa orang tua saya jalan-jalan gitu. Nah, seperti itu yang pertama. Alhamdulillah sih sudah dikabulkan yang itu. Nah yang kedua, saat itu kan saya kepingin banget gitu ke luar negeri gitu kan. Emang dari dulu saya tuh emang punya cita-cita untuk kepingin banget ke luar negeri. Cuman posisinya saya sendirian gitu kan. Sebelumnya saya udah pernah sih jalan-jalan traveling ke luar negeri, udah pernah. Cuman saat itu berdua sama mantan suami gitu kan. Tapi kan saya udah pisah gitu. Jadi yang kedua ini saya kepingin jalan-jalan ke sini, cuman saya minta hajatnya sama Allah itu, ya Allah kasih aku seorang teman untuk perjalananku ke sana gitu, biar nggak sendirian, biar nggak kayak orang bego juga, biar biar nggak gimana lah gitu Mbak, biar nggak linglung gitu sendirian di sana. Sampai pada hari hanya itu saya masih sholawatan, terus saya minta seorang teman, dan terakhir saya pasrah, kayaknya nggak dikabulin nih gitu, tapi nggak apa-apa lah saya gitu kan, saya pasrah aja, saya lillahi ta'ala aja. Dan ternyata Allah itu punya jalan lain gitu loh untuk mengabulkan permintaan hambanya gitu. Aku berpikirnya seperti ini, ternyata Allah punya jalan lain gitu. Nah sampai di TKP, nyampe di negara lain, saya itu dapetin temen di sana gitu, yang sejalan, yang searah, yang sama-sama gitu, bahkan di luar dugaan banget gitu, yang dimana mereka tuh udah kayak tour guide aku gitu, yang dimana aku nggak tahu tempatnya ini bisa jadi kesini gitu, bisa barengan, bisa share cost bareng-bareng, jadi kayaknya tuh wah banget gitu kan, udah kayak tour guide, jadi kayaknya kayak dilengkapi gitu loh sama Allah. Yang kedua, pada saat saya pindah negara sekali lagi sama gitu, pada saat saya mau pindah negara tuh saya berdoa, ya Allah saya dipisahkan sama teman saya ini karena memang kita beda negara. Ya pada saat saya beda negara saya pun bersolawat juga sama Allah, mudah-mudahan saya dikasih yang terbaik juga gitu kan saat ini, meskipun saya jalan sendirian gitu kan. Ternyata Allah hadirkan satu orang lagi gitu yang sama seperti tour guide juga, yang dimana pada saat itu saya tuh nggak yakin sama orang ini karena saya takut juga karena di negara asing.
Allah mudahin banget gitu, Allah mudahin banget kesini 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 gitu. Mungkin dalam hati saya bilang ini kayak berkah dari sholawatan banget gitu, sesuatu yang aku bener-bener impiin, sesuatu yang bener-bener aku inginin, dikasih sama Allah lewat jalan yang berbeda gitu. Tuh kayak tuh bahagia banget, jadi tambah semangat solawatannya gitu kan. Kayaknya bahagia banget, kayak aduh ya Allah kok gini ya gitu kan. Kayaknya kalau semua keinginan kita tuh dipenuhi sama Allah tuh kan kayaknya luar biasa banget ya, kayak mau nangis aja gitu kan. Bahagia banget lah gitu. Udah gitu pas pulang juga dapat hal yang tak terduga gitu dari seseorang yang aku sukai gitu. Beliau ngejemput di bandara sampai aku tuh terharu banget. Itu emang luar biasa banget lah pada saat itu, aku rasanya tuh bahagia banget. Nah abis setelah dari situ aku baca salawat, aku dengerin YouTube mbaknya lagi. Terus aku ngelihat katanya kalau misalnya kita nggak mau kekurangan, kita baca sholawat Sajaratul Nukut 400 kali setelah sholat isya gitu kan. Nah aku tuh nyobain praktekin gitu, aku praktekin, aku dawamin, dan wow luar biasa sekali gitu. Faedahnya bener-bener apa ya, kalau menurut aku sih terasa banget, bener-bener alhamdulillah nggak pernah yang sampai rest banget. Padahal hidup aku tuh pas-pasan banget mbak, jujur aja aku juga nggak yang gimana-gimana banget, tapi alhamdulillah sekali tidak pernah kekurangan, tidak pernah, selalu ada gitu mbak. Kalau mau beli ini ada, kalau kepinginnya ini tuh selalu bisa beli gitu. Rasanya tuh apa ya, saya mau nangis gitu kayaknya. Allah tuh kok baik banget gitu kan. Jadi semua yang saya mau kepingin beli bisa ada gitu, dan uangnya tuh selalu aja entah dari mana Allah nyampein ke saya, dari sini ke sini ke sini ke sini. Padahal kalau dihitung-hitung pendapatan saya sama sekali tidak mencukupi gitu, tapi ada aja orang yang kirim uang entah dari mana, itu Allah nyampaikan ke aku gitu. Itu tuh suatu hal yang bagi saya tuh luar biasa banget gitu. Apa ya, selawatannya tuh kayaknya dikabulkan terus gitu. Padahal aku tuh kayaknya pas-pasan gitu loh mbak. Kan sebenarnya saya udah punya anak gitu kan, saya punya anak, jadi biaya dia itu kan kayak terasa berat karena sendirian gitu. Tapi insya Allah ada aja gitu, ada aja. Saya yakin ini memang berkah dari sholawatan. Nah yang ketiga ini soal hati. Jadi waktu pas mbaknya, entah kenapa pas banget gitu, setiap saya butuh jawaban dari setiap doa-doa saya, mbaknya tuh selalu upload video yang berkaitan dengan doa-doa saya gitu. Jadi seakan-akan tuh kayaknya Allah itu ngejawab melalui YouTube mbaknya gitu. Jadi kayaknya aku tuh apa ya, bersemangat sekali gitu. Jadi setiap berdoa itu kan kita kan belum tentu dikasih jawaban sama Allah, ini nih jawabannya kan enggak gitu kan. Jadi setiap saya berdoa itu ya Allah ingin seperti ini gimana ya Allah gitu kan. Terus entah kenapa mbaknya tuh share sesuai sama yang saya butuhkan gitu jawabannya gitu. Ini luar biasa sekali ya mbak ya, keajaibannya itu kok lah kayaknya langsung gitu, luar biasa sekali lah pokoknya itu. Dan pada saat itu mbaknya tuh ngomong gini di channel YouTube mbaknya, kalau kita suka sama seseorang sholawatin aja gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu, pada saat di bulan tahun lalu aja deh, di tahun lalu itu saya ketemu seorang yang ya jujur aja saya mengidolakan beliau gitu, suka sama beliau, pernah deket juga, pernah menjalin hubungan. Kita sih nggak pernah putus, cuman sekarang memang tidak berhubungan lagi gitu. Saya nggak tahu, saya berdoa terus. Saya nggak tahu dia itu sebenarnya yang terbaik atau nggak buat saya gitu kan. Saya selalu berdoa tuh kayak gini, kalau memang dia jodohku maka dekatkanlah, tapi kalau memang dia bukan jodohku, aku pasrah ya Allah gitu. Aku pasrah banget, aku pasrah, tapi tolong hilangkan rasa di hati ini dan tempatkanlah hatiku di tempat yang seharusnya gitu. Maksudnya aku tuh gini mbak, kalau memang dia bukan jodohnya saya, ya saya pasrah aja gitu. Ya udahlah, berarti kan memang bukan yang terbaik gitu kan. Tolong ditunjukkan kalau memang bukan jodoh saya gitu. Jadi saya tidak perlu apa ya, masih banyak doa-doa saya yang lain gitu, nggak harus mendoakan dia juga gitu. Saat itu saya berpikirnya seperti itu gitu. Tapi saya berpikir lagi, dan pada saat itu mbaknya tuh ngomong gini di channel YouTube mbaknya,
kalau kita suka sama seseorang, sholawat. Dan intinya seperti itu. Saya banyak banget dapet keajaiban sholawat dari mulai, saya nggak pernah sih ATM saya terisi sendiri, itu belum pernah. Cuman alhamdulillah uang saya itu selalu ada, meskipun berkecukupan dan pas-pasan, alhamdulillah ada. Saya nggak mau kufur nikmat, tapi selalu ada gitu. Yang kedua, hajat-hajat saya yang kecil-kecil dipenuhi gitu, sikit tapi dipenuhi gitu. Banyak sekali keajaiban sholawat yang saya lupa entah apa aja, pokoknya banyak sekali yang luar biasa sekali, yang pada saat saya bisa nginjekan kaki di negeri orang itu benar-benar kayak dikirimin seorang tour guide sama Allah. Benar-benar luar biasa sekali, itu kayaknya benar-benar dikabulin banget gitu, kayak tuh senang banget. Dan yang ketiga tuh kayaknya hidup tuh lebih tenang, lebih gampang gitu. Dan saya punya keajaiban sholawat satu lagi yang agak-agak ajaib sih kalau menurut saya. Jadi gini Mbak, saya tuh pernah kehilangan salah satu anting-anting saya gitu kan, dan pada saat itu saya sholawatin. Saya cari-cari itu anting-anting saya sebelumnya, saya cari di tempat yang sama, saya cari di tempat yang sama, saya cari di tempat yang sama, itu nggak nemu gitu. Udah bolak-balik saya ke tempat itu, dan udah bolak-balik saya periksain, itu nggak nemu. Terus saya sholawatin, terus saya dawamin. Ada ustadz hari itu bilang kalau kita kehilangan sesuatu atau apa sesuatu gitu, kita berdoanya seperti ini gitu katanya kan. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, kalau memang hilang, mudah-mudahan engkau ganti dengan yang lebih baik, atau dibalikan kembali barang hilang itu. Dan ternyata dalam 1 kali 24 jam pada saat saya mau mandi sore, itu barang ada di tempatnya gitu. Padahal kan saya tinggal sendirian gitu Mbak, nggak ada orang gitu kan. Saya nggak tahu, tiba-tiba itu barang ada di tempatnya yang tadi gitu. Saya nggak tahu gitu. Apa tadi saya bilang, apa memang saya bego ya atau cemana? Masa barang di sini dari tadi nggak nampak gitu kan? Saya ngerasa kok kayak memang itu tuh dijumpakan di mata saya benar-benar. Oh mungkin pertama saya mikirnya mungkin emang karena kebetulan gitu, tapi tadi karena aku nggak lihat ya. Tapi kayaknya aku udah bolak-balik ke tempat itu, dan itu tuh memang nggak ada gitu. Dan pada saat saya berdoa, saya sholawatin, dan saya ngedawamin apa yang dibilang saat itu sama Ustadz Anan Ataki kalau nggak salah, itu benar-benar balik itu barangnya gitu. Nggak tahu entah gimana caranya balik itu anting-anting saya. Itu yang pertama, itu kayaknya kalau menurut saya kebetulan atau apa, saya nggak tahu. Nah yang kedua, saya tuh kehilangan helm saya gitu. Saya kehilangan helm saya lupa naruhnya di mana. Dan ya udahlah gitu, saya pasrah, saya ikhlasin, saya dawamin lagi apa yang dibilang sama Ustadz Anan Ataki, sama saya sholawatin juga. Dan dalam 2 kali 24 jam saya dapat barang yang baru. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya gitu. Saya dikasih helm baru sama seseorang, itu baru asli, dan pada saat saya bilang helm saya hilang, wah kebetulan sekali gitu. Itu luar biasa sekali, yang saya mintanya helm benar-benar dikasih helm gitu. Dan pada saat saya kemarin minta, ya Allah pulangkan saja lah atau gimana, anting-anting saya itu benar-benar dipulangkan gitu. Jadi kalau menurut saya keajaiban itu iya benar ada gitu. Suatu hal yang tidak diduga bisa terjadi dalam hidup. Jadi saya tuh pun sekarang kalau misalnya ingin mengatakan sesuatu itu nggak yang sembarangan lagi. Kalau dulu pun aduh seperti ini gitu, banyak ngeluhnya. Tapi sekarang tuh udah bisa jadi agak tenang, jadi agak slow gitu. Jadi apa-apa itu cuman bisa ngandelin sholawat gitu. Karena kalau bersolawat tuh kayaknya banyak sekali keinginan yang kecil-kecil itu terkabulkan gitu Mbak. Maaf ya Mbak kalau kepanjangan, ini sampai sini. Nanti kalau bisa ya Mbak edit aja lah gimana, biar nggak kepanjangan kali di YouTube ya Mbak. Terima kasih sebelumnya. Ini adalah testimoni saya soal sholawatan. Nah, itu tadi kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh Mbak Rindi dari Medan. Nah, beliau kurang lebih menceritakan kisah keajaiban sholawat yang beliau alami itu kurang lebih, yang pertama mulai dari yang hatinya menjadi lebih tenang gitu ya. Kemudian banyak sekali keajaiban dalam hidup beliau, seperti beliau punya keinginan ingin keluar negeri kesampaian. Kemudian sejak ngamalin Sajaratun Nukut, sholawat Sajaratun Nukut, beliau merasa bahwa rezekinya beliau tuh selalu aja tercukupi gitu ya. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung dari pendapatan beliau,
kayaknya nggak mungkin gitu. Nah tapi alhamdulillah gitu ya, mungkin dari fadilah baca sholawat, ngedawamin sholawat, beliau ngerasain gitu loh kalau rezeki itu ada aja, cukup gitu. Nah kemudian mulai dari yang masalah hati juga, beliau bersolawat bersolawat agar Allah mudahkan untuk ketemu dengan jodoh beliau gitu ya, orang yang beliau cintai. Kemudian juga dari hal-hal kecil yang lain, kayak contohnya ada barang hilang, beliau ngamalin sholawat, nah akhirnya barangnya ketemu atau diganti jadi yang lebih baik. Nah itu apa ya, itulah adalah keajaiban-keajaiban yang beliau alami dalam hidup beliau gitu. Dan beliau ngerasa banget gitu loh perubahan dari yang awalnya gak kenal sholawat, kemudian kenal sholawat, akhirnya malah cinta sama sholawat. Dan apa yang terjadi? Nah, ternyata adalah keajaiban dan juga perubahan dalam hidup beliau. Nah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, bisa menjadi menjadi hikmah buat kita gitu ya, yang mungkin sekarang lagi kendor salawatnya. Jadi dengar ceritanya beliau, jadi kita semangat lagi gitu loh, tetap berprasangka baik sama Allah gitu loh, berperasaan dan berpikir yang positif kepada Allah. Nah kemudian juga beliau di akhir tadi, nah ini kan mau bulan Juli nih, udah kurang beberapa hari lagi bulan Juli. Nah semoga ketenangan hati dari beliau ngamalin sholawat itu juga terjadi di bulan Juli 2020 ini, sehingga gak ada lagi tuh yang namanya musibah ataupun kesialan di bulan 7 di tahun ini buat beliau. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Rindi dari Medan yang sudah membagikan kisah keajaiban sholawatnya. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat beliau dan bermanfaat juga buat kita yang mendengarkan. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah mau mendukung, sudah mau mendoakan channel ini, sehingga alhamdulillah sudah melampaui 50.000 subscriber. Dari yang awalnya kena hack, sekarang alhamdulillah sudah bangun lagi channelnya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.